Israel, kami akan akui kamu sebagai sebuah negara, punya hubungan diplomatik, asalkan kamu terlebih dahulu akui Palestina. Karena itu yang disebut sebagai two-state solution. Ya mau nggak mau, kalau Palestina nanti sudah diakui oleh Israel, berarti kan Israel bukan lagi penjajah. Sehingga apa? Kita akui. Tapi kan banyak mungkin di masyarakat kita sudah mencampurkan masalah ini dengan masalah agama. Seolah-olah ini masalah Islam dengan Yahudi. Sebenarnya bukan itu. Sekarang kalau kita sudah lihat nih, ada 153 negara yang mengakui Palestina. Itu tidak berarti bahwa Palestina menjadi sebuah negara yang efektif. Sebelum Israel mengakui Palestina. Karena yang menduduki di situ adalah Israel. Tugas dunia sekarang adalah menekan Israel. Nah, tugas menekan Israel itu tentu kita harus menekan Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat sampai pada satu titik, oke, two-state solution, hentikan serangan-serangan ke Palestina, selesai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Podcast 9, podcast yang digagas oleh 9 orang alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Podcast ini mengangkat, memperbincangkan, dan menguak tentang masalah-masalah hukum, demokrasi, dan persoalan aktual di masyarakat. Saya Mokhtar Arifin, seperti yang selalu saya sampaikan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Sejak 1948, rakyat Palestina dipaksa hidup tanpa arah, penuh penderitaan, dan tanpa kepastian. Lebih dari 7 dekade, dunia seakan hanya bisa menonton. Perang demi perang, resolusi demi resolusi, tapi kemerdekaan tak pernah tiba. September 2025, di New York, babak baru dibuka. Lebih dari 151 negara kini resmi mengakui Palestina. Eropa yang dulu ragu mulai bergeser. Prancis, Inggris, Belgia, Kanada, Australia, dan sebagainya. Tapi jalan menuju kedaulatan tetap terkunci satu kata: veto. Amerika Serikat kembali berdiri di garis depan untuk membela Israel. Indonesia masuk dengan posisi jelas. Dari konstitusi kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, tertulis tegas, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu bukan jargon. Itu kompas moral yang menuntun politik luar negeri kita sejak awal. Presiden Prabowo Subianto menyuarakan hal itu di mimbar PBB. Tapi pertanyaannya, seberapa besar gema pidato itu di panggung dunia? Apakah cukup kuat untuk mengubah peta dukungan internasional? Hari ini di Podcast 9, kita tidak hanya bicara soal pidato. Kita bicara tentang makna, konsekuensi, dan taruhan besar. Apakah Palestina akhirnya bisa merdeka? Bersama Prof. Hikmahanto Juwana, PhD. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Mukhtar. Ini suatu kehormatan besar. Waduh, saya yang suatu kehormatan. Bagi kami Podcast 9. Saya ini agak berdebar-debar ditanya sama Prof. Mukhtar nih, soalnya mantan
jaksa ini diinterogasi kita. Tapi hari ini beralih fungsi Beralih fungsi sebagai host ya. sebagai host ya. Beliau kita kenal sebagai salah seorang pakar hukum internasional terkemuka di negeri kita. Saya kira saya tidak perlu lagi membaca profil beliau. Beliau kita kenal di mana-mana, di media mainstream dan lain-lain, selalu menjadi narasumber kita. Terima kasih. Ya, ini ada banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Prof. Pertama, Presiden Trump menilai PBB itu tidak berfungsi. Iya. Tanpa menguraikan mengapa PBB tidak berfungsi. Dalam pandangan Prof, apakah benar PBB itu tidak berfungsi dan apa penyebabnya? Ya, jadi gini, pidato kemarin, ya kan, pertama saya ingin mengomentari pidato nih, kan Presiden Trump dulu, baru Presiden Prabowo. Itu kontras sekali, kayak mahasiswa atau siswa SMA, mereka berdebat, pro dan kontra. Apakah PBB organisasi yang penting? Trump bilang tidak, gitu kan. Tapi Bapak Presiden, enggak, itu penting. Penting untuk dunia, penting juga untuk Indonesia. Lalu ada pertanyaan berikut mungkin. Apakah climate change ini beneran atau hoax? Trump bilang, hoax itu. Bapak Presiden bilang, enggak, ini beneran. Buktinya kita di Jakarta, 5 cm tiap tahun, itu sea level, batas laut itu, naik terus. Sehingga kita punya power, itu apa, sea wall. Ya kan? Yang ketiga, Trump bilang soal Palestina, ini kamu nih negara-negara Eropa, Hamas itu teroris, masa kamu hadiahi dengan pengakuan ya kemerdekaan? Tapi Pak Prabowo bilang apa? Enggak. Cerita beliau kalau dari depan itu kita perhatikan, kami ini bangsa Indonesia sangat tahu bagaimana perasaan kita ketika kita dijajah. Bahkan beliau mengatakan, kami ini lebih rendah daripada anjing. Karena dulu di Cikini, kalau Pak Prabowo cerita, itu anjing dilarang masuk. Nah, kita kan dilarang masuk, berarti kita sama dong sama anjing kan gitu. Jadi beliau cerita seperti itu. Lalu cerita tentang katastrofi. Banyak juga sih yang mengatakan, kenapa bilang katastrofi? Kenapa nggak bilang genosida aja sekalian? Tapi kan Pak Prabowo, lepas dari dia orang hukum atau bukan, dia tahu yang berhak untuk mengatakan bahwa ini genosida, kejahatan internasional, itu pengadilan, hakim. Nah, sampai sekarang kan belum ada. Sehingga beliau menggunakan kata yang netral, katastrofi, human catastrophe. Lalu dikatakan di situ juga bahwa ini anak-anak perempuan udah mati nih puluhan ribu, ya kan? Nah, oleh karena itu katanya Presiden Prabowo di dalam forum itu, sekarang kita semua harus berada pada keberpihakan pada sejarah untuk mengakui Palestina. Ya kan? Ini kan sesuatu yang berbeda dengan Trump. Yang Trump bilang bahwa ini hadiah katanya. Nah, dan kemudian beliau tahu bahwa Israel itu sangat ingin punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Maka beliau mengatakannya, ini agak berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, presiden Indonesia sebelumnya. Israel, kami akan akui kamu sebagai sebuah negara, punya hubungan diplomatik. Asalkan kamu terlebih dahulu akui Palestina. Karena itu yang disebut sebagai two-state solution. Ya mau nggak mau, kalau Palestina nanti sudah diakui oleh Israel, berarti kan Israel bukan lagi penjajah. Sehingga apa? Kita akui. Tapi kan banyak mungkin di masyarakat kita sudah mencampurkan masalah ini dengan masalah agama. Seolah-olah ini masalah Islam dengan Yahudi. Sebenarnya bukan itu. Karena orang Yahudi sendiri juga ada yang nggak setuju dengan pendirian dari negara Israel yang dianggap sebagai Zionis itu. Tapi ini kan masalah Israel melakukan pendudukan, penjajahan kepada rakyat Palestina. Jadi beliau sudah mengatakan seperti itu. Bahkan beliau mengatakan apa? Kalau nanti
Israel sudah mengakui Palestina, maka jaminan keamanan adalah tugas kita bersama. Bahkan nanti kalau ada peacekeeping operation yang dimandatkan oleh PBB, Indonesia akan menyumbang 20.000 anak-anak laki dan perempuan. Kalau perlu, lebih. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo tahu bahwa Israel itu yang mereka takutkan adalah apabila dari Gaza ada serangan-serangan dari Hamas. Ya. Nah, sehingga beliau ingin menjamin bahwa kalau nanti katakanlah Palestina merdeka, kita harus mengatakan kepada Hamas, kamu nggak boleh lagi melakukan serangan-serangan ke Israel. Karena bagi Hamas itu, mereka mengatakan bahwa kalau Palestina merdeka, itu Israel harus keluar. Maka mereka melakukan serangan-serangan. Tapi itu kan sesuatu yang tidak realistis. Sekarang masyarakat internasional tadi, Pak Muhtar juga sampaikan, seperti Australia, terus kemudian Kanada, dan banyak negara itu, mereka bilang solusi yang terbaik adalah two-state solution. Dan kita di Indonesia selalu mengatakan two-state solution. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, sekarang ini setelah pidato, Presiden Trump kan mengundang pemimpin negara-negara Islam dan kemudian pemimpin negara yang berpenduduk Islam, termasuk Indonesia. Nah, di situ ada pembahasan-pembahasan. Mungkin Trump akhirnya mundur juga dari posisi selalu mendukung Israel. Karena apa? Melihat banyak negara sudah mengakui Palestina. 153 tepatnya. 10 yang against, di mana against itu termasuk Amerika dan Israel. Nah, kuncinya memang di Amerika. Kalau Amerika sudah mulai menarik dukungan ke Israel, maka Israel kan nggak punya backing gitu ya, orang kuat, negara kuat yang kalau mereka diserang, terus dia bilang dia ke siapa? Mau tidak mau, Israel akan ikut dengan apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Nah, jadi ini sudah ada pembicaraan, mungkin ada pembagian tugas. Bukannya tidak mungkin Presiden kita Pak Prabowo diminta untuk yang bicara dengan Hamas, berbicara dengan Iran. Karena negara-negara Timur Tengah, mereka mungkin nggak mau bicara dengan Iran. Mereka nggak mau bicara dengan Hamas, walaupun Qatar memfasilitasi Hamas untuk punya markas di sana. Ya, tapi untuk bisa langsung bicara mungkin nggak. Nah, tapi inilah kita punya presiden yang dipercaya oleh masyarakat internasional, dan beliau ini kan tipe leader yang memang suka dengan masalah-masalah geopolitik, masalah-masalah internasional. Sehingga beliau tuh bisa terbang ya, cuman beberapa jam langsung balik gitu ya. Udah kayak Jakarta Depok, kira-kira seperti itu kan. Kemarin waktu di Qatar memberikan dukungan, beliau datang ke Doha gitu ya. Lalu kemudian waktu Cina merayakan hari besarnya, beliau juga datang walaupun untuk beberapa jam langsung pulang. Nah, jadi disinilah masyarakat dunia melihat Indonesia. Bahkan Pak Muhtar, setelah Trump bicara yang mengejek katakanlah UN tidak perlu, mengejek negara-negara, sampai ada presiden Brazil yang mungkin merasa tersinggung sampai hampir berdiri. Kalau kita lihat ya, diledek juga Jerman, diledek juga Cina dan lain sebagainya. Itu setelah Pak Prabowo muncul, wah langsung dapat tepuk tangan 8 kali. Karena apa? Mereka itu terfasilitasi. Jadi Pak Prabowo itu mewakili suara kebanyakan negara terhadap Trump. Ya kan? Walaupun Trump mungkin merasa kalah, langsung dia bilang pada waktu pertemuan di yang kecil itu ya, Trump dengan beberapa kepala pemerintahan dari Timur Tengah dan kemudian juga ada Pak Prabowo presiden, beliau bilang, wah kamu hebat nih, apalagi kamu pakai gebrak-gebrak podium. Padahal gebrak-gebraknya itu mungkin juga nggak disengaja, karena Bapak Presiden itu kan selalu kalau pidato itu berapi-api, dan kalau ada penekanan beliau ngetuk-ngetuk meja. Nah, ketika ngetuk-ngetuk itu sebenarnya pelan, tapi karena mikrofonnya ini sangat sensitif, jadi terdengar koyo dok 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 dok. Nah, jadi seolah-olah orang lihat, iya ya, yang mau diceramah ini sekarang Trump ini katanya. Sehingga Trump langsung bilang, ya udah bagus gitu kan. Kita bangga. Ya. Kita punya presiden bicara di panggung dunia yang seperti itu. Ya.
Yang menarik juga bagi saya, gini, ini kan Presiden Prabowo pidato setelah Trump. Trump. Trump nomor 2, Ya, Presiden Prabowo nomor 3. betul betul. Nah, sepertinya kalau saya menilai isi dari pidato Presiden Prabowo itu menjawab apa yang disampaikan oleh Trump. Betul sekali, betul. Kok bisa seperti itu? Seperti telah dipersiapkan, Iya. padahal kan Tidak. ini tidak sama Tidak, sekali, betul. spontan kan? Betul. Spontan. Umpamanya seperti yang Prof jelaskan tadi mengenai climate change, Change, ya. climate change dijawab oleh Presiden Prabowo dengan Iya. baik, Iya, dengan memberikan bukti Iya. di Indonesia iya, yang sebetulnya ini kan juga pakar-pakar dunia sudah semua berbicara betul, mengenai perubahan iklim. betul. Tapi kok Presiden Trump mengatakan seperti itu, seperti nggak ada landasan apa-apa. Iya, Itu makanya dibilang beliau tuh seneng ini mengatakan bahwa itu fake news katanya, berita bohong, ya kan, fake news. Jadi mungkin beliau mengatakan kalau orang banyak bicara kayak begitu, seolah-olah kita mempercayai, padahal nggak, sebenarnya kayak begitu. Bahkan dia bilang buktinya di Amerika nggak apa-apa nih kita, gitu kan? Nah itu kan menunjukkan bahwa Presiden Trump ternyata walaupun negaranya adidaya, tetapi pemahamannya, pengetahuannya nggak seperti negara adidaya. Bahkan ada yang bilang di bawah Presiden Trump, Amerika Serikat tuh, mohon maaf ya, katanya kayak negara Kongo, ya, baik itu penghormatan terhadap hak asasi manusia, lalu kemudian masalah demokrasinya, freedom of speech-nya, dan lain sebagainya. Yang dulu kita selalu bilang, oh ini kampionnya, ya kan? Jadi itu sangat kontras. Maka saya katakan, ketika Bapak Presiden menyampaikan pidatonya, memang seperti Pak Muhtar bilang, seolah-olah menjawab keraguan dari Trump tentang berbagai isu ya, PBB, climate change, terus kemudian juga Palestina, seperti itu. Wah, jadi padahal Trump itu menyampaikan itu kan dia ngelantur sebenarnya, karena dia nggak pakai teleprompter. Dia bilang, oh ini teleprompternya rusak nih, udah itu ngelantur kemana-mana. Kita dengerin tuh sampai lama banget kan, lari ke sana ke sini, nanti menyalahkan presidennya dia yang sebelumnya, Joe Biden, Barack Obama, dan lain sebagainya. Sementara Bapak Presiden ini tegas gitu kan. Ini menunjukkan bahwa sama sih seperti di dalam pergaulan internasional. Kalau negara adikuasa, apapun boleh, ya, lebih waktunya boleh, ngomong sembarangan boleh. Sementara kita negara-negara berkembang kan kita patuh pada aturan, patuh pada hukum internasional, patuh dengan apa yang disuarakan oleh masyarakat dunia. Ya. Jadi disitulah saya rasa keunggulan dari Presiden Prabowo waktu pidato. Nah sekarang memang tantangannya adalah bagaimana apa yang disampaikan itu diimplementasikan. Dan di sini saya pikir para pembantu beliau, para menteri itu harus bekerja keras untuk bisa mewujudkan. Ya misalnya kepala-kepala perwakilan itu harus sudah punya kontak-kontak dengan pihak Hamas mungkin, dari pihak Palestina, untuk kalau misalnya Bapak Presiden bilang, oke saya mau ketemu. Nah, nanti langsung bisa difasilitasi. Dengan pihak Iran juga seperti itu. Oke, saya ketemu. Karena dalam konteks Gaza ini, yang selalu menjadi pihak yang mendukung Hamas itu adalah Iran. Maka Israel menyerang Iran. Ya, tapi kan Iran kemudian menyerang balik Israel. Tapi yang selama ini, ya Hamas itu dibantu oleh Iran. Meskipun Hamas itu bukan Syiah sebenarnya. Sunni mereka. Tapi kan kalau negara-negara Arab lainnya, mereka hanya bisa mendukung ya resolusi dan lain sebagainya, makanan dan lain sebagainya, tapi tidak senjata. Tapi Iran mendukung. Tapi juga harus ingat ya, Pak Muhtar, sebelum tahun 79, pada waktu Iran itu dikuasai oleh Syah Iran, itu pada saat itu Iran sangat dekat dengan Amerika, sangat dekat dengan Israel. Mereka membuka hubungan diplomatik. Tapi setelah Iran diambil alih kekuasaannya oleh Ayatollah Khomeini,
Maka itu berubah. Ya, dan Israel itu yang paling takut di antara negara-negara Arab itu adalah sekarang ini Iran. Kalau dulu-dulu mungkin Mesir, karena Mesir pernah juga berperang dengan Israel. Tapi kalau sekarang ini adalah Iran. Dan Iran itu dicurigai membuat senjata nuklir. Nah, senjata nuklir ini dibuat untuk siapa? Untuk melawan siapa? Si Israel bilang pasti melawan saya. Nah, oleh karena itu, pada waktu Israel menyerang Iran, yang diserang adalah instalasi nuklirnya. Karena Israel seolah-olah mempunyai basis bahwa ini hak saya untuk membela diri. Tapi hak membela dirinya sifatnya preemptif. Sebelum saya diserang, saya menyerang duluan. Ya. Terus kemudian Iran membalas. Gitu. Ya, ini masalah masih sekitar pidato Trump dan Pak Prabowo, Pak. Ya. Saya lihat kedua beliau ini punya gaya yang sangat kontras, sangat berbeda tampil itu. Iya. Kalau Pak Prabowo itu tampil dengan percaya diri, Iya. ada kesungguhan, Betul. ada hati yang berbicara. Iya. Sedangkan Trump saya lihat bahasa tubuhnya kayak orang Iya. bicara seadanya aja Iya. begitu, sambil noleh kiri, Iya. noleh kanan begitu, Iya. nggak ada ekspresi gitu. Iya. Dia bicara seolah-olah antara atasan dengan bawahan. Padahal itu kan kepala-kepala negara. Ya. Walaupun dia kepala negara, kepala pemerintah negara kecil sekalipun, harusnya kan dihormati. Ya, harusnya bisa tegak, bisa ceritanya itu menyampaikannya itu dengan sopan begitu ya. Kalau Trump kan enggak, seolah-olah di depannya kali mungkin menteri-menterinya gitu ya. Baik, berikutnya kami ingin minta penjelasan, Prof. Ini kan stigma yang diberikan oleh Amerika dan dulu juga negara-negara Eropa bahwa Hamas itu adalah organisasi teroris. Saya lalu teringat kepada sejarah berdirinya negara kita. Betul. Dulu pejuang-pejuang kita itu digelar Republikan oleh Belanda. Iya. Nah, dicap sebagai ekstremis. Ekstremis. Bahasa sekarang teroris. Nah, ini bagaimana ini? Apakah betul bisa kita berikan stigma bahwa Hamas itu adalah teroris? Gini, kita ini kan orang hukum nih, Pak Muhtar ya. Orang hukum tuh katanya satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda, ya kan? Jaksa pasti mendakwa orang salah. Yeah. Penasihat hukum, enggak salah kan gitu kan. Tapi biar hakim yang memutus. Nah, permasalahannya di masyarakat internasional, kalau misalnya ada pejuang-pejuang itu, ya bagi negara atau pemerintah pusat gitu ya, menganggap bahwa itu tindakan yang melawan pemerintah pusat, ingin menurunkan pemerintah pusat dengan menggunakan kekerasan. Nah, maka oleh Belanda kita dianggap sebagai ekstremis. Bahkan oleh Belanda ketika kita diserang, itu bukan tindakan agresi, tapi tindakan polisionil. Ya, kita melakukan tindakan polisionil terhadap para Republikan, pejuang-pejuang itu. Sementara kalau dari kita Indonesia, tentu kita menganggap, oh ini pahlawan, ini yang membuat kita bisa jadi merdeka. Kalau nggak ada beliau-beliau, nggak bisa kita merdeka. Nah, baru ketahuan itu, kalau di pengadilan kan hakim yang menentukan. Jaksa bisa berbuih-buih, pengacara bisa berbuih-buih, tapi ujungnya adalah hakim yang memutus. Hakim pun pengadilan negeri harus pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, sampai inkrah, katakanlah gitu. Nah, kalau dalam peristiwa seperti ini, maka sejarahlah yang menentukan. Apakah kita menang atau ternyata kita kalah. Nah, alhamdulillah kita menang. Karena apa? Sebenarnya secara efektif Indonesia itu mendapatkan kedaulatan dan tidak ada serangan lagi dari Belanda itu pada tanggal 27 Desember tahun 49. Pada waktu itu ada penyerahan kedaulatan ke kita. Maka saya katakan di berbagai forum, sekarang kalau kita sudah lihat nih, ada 153 negara yang mengakui Palestina. Itu tidak berarti bahwa Palestina menjadi sebuah negara yang efektif. Sebelum Israel mengakui Palestina.
Karena yang menduduki di situ adalah Israel. Sama yang menduduki di wilayah kita, walaupun kita udah bilang 17 Agustus merdeka, ditumpas. Lalu kemudian ada negara-negara Mesir yang mengakui, tetap aja ada clash pertama, clash kedua. Bahkan kita waktu itu bilang, karena kita merasa udah merdeka, oh ini agresi Belanda, agresi pertama, agresi kedua. Tapi dari sisi Belanda, tindakan polisionil pertama, polisionil kedua. Nah, barulah setelah ada penyerahan kedaulatan oleh Belanda, maka kita benar-benar efektif merdeka. Nah, dalam konteks seperti ini, banyak pihak yang mengatakan kalau udah 153 harusnya sudah merdeka. Enggak juga. Tergantung dari Israel. Nah, sekarang tugas dunia sekarang adalah menekan Israel. Nah, tugas menekan Israel itu tentu kita harus menekan Amerika Serikat. Nah, kalau misalnya Amerika Serikat sampai pada satu titik, oke, two-state solution, hentikan serangan-serangan ke Palestina, selesai itu masalah kita. Dan kemudian harus ada pasukan perdamaian ya, gitu. Baik, kita lanjutkan, Prof. Inggris sebagai negara kolonial yang menguasai koloni di wilayah Palestina pada tahun 1948 membuat deklarasi Balfour yang memberikan sebagian dari wilayah Palestina kepada Israel untuk mendirikan negara. Lalu kemudian timbullah penentangan dari negara-negara Arab yang bermuara pada peperangan beberapa kali antara Arab dan Israel, yaitu pada tahun 1967 dan berikutnya Perang Yom Kippur tahun 1973, di mana Inggris sebagai pencetus lahirnya negara Israel selalu mendukung Israel. Tetapi sekarang Inggris berubah haluan dengan mengakui kemerdekaan Palestina. Apa yang melandasi perubahan ini, Prof? Ya, yang melandasi kalau menurut saya sih keperpihakan Inggris pada kejahatan, korban kejahatan. Jadi kalau pada tahun 1948 itu kan kita tahu 1944-an gitu ya, Hitler itu kan mengumpulkan orang-orang keturunan Yahudi untuk masuk ke kamp konsentrasi. Lalu di dalam kamp konsentrasi itu salah tidak salah, pokoknya kalau ada darah Yahudi maka dibunuh. Ini ethnic cleansing nih. Nah, lalu setelah perang selesai, ada pertanyaan. Sebenarnya secara banyak yang mengatakan ya, secara kitab sucinya orang Israel memang tidak punya tanah, maka dia lebih banyak diaspora. Diaspora dalam arti dia orang Yahudi tapi warga negara Amerika, warga negara Perancis dan lain sebagainya. Bahkan juga ada warga negara Iran. Nah, tapi oleh Inggris bilang mereka ini butuh tempat. Tempatnya di mana? Memang dulu tuh kalau saya nggak salah ada wacana ke Afrika, ke ini. Udah ke Timur Tengah aja. Karena apa? Dulu kan orang Yahudi juga di sini, kira-kira seperti itu. Maka kemudian difasilitasi oleh Inggris untuk masuk ke sana. Tapi dalam perjalanannya dia membuat segala sesuatu kuat gitu, karena mereka berhadapan dengan negara-negara Timur Tengah yang nggak setuju. Nah, tapi sekarang kan Inggris berubah lagi karena keberpihakan kepada korban-korban yang ada di Palestina. Ya, Inggris mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Netanyahu ini sudah di luar nalar, sudah nggak bisa dibenarkan, bukan lagi hak untuk membela diri, ya, udah tidak proporsional, sehingga Inggris mengatakan untuk bisa mengakhiri ini maka kita harus mengakui Palestina. Di samping rakyat dari Inggris, mungkin juga rakyat dari Perancis dan sebagainya, mereka membela rakyat Palestina yang katakanlah harus menderita. Nah, mau tidak mau karena ada aspirasi dari rakyat, pemerintah harus menangkap aspirasi itu. Ya, sehingga mereka melakukanlah pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara. Seperti itu. Jadi mungkin kita bisa katakan bahwa perubahan yang terjadi dari sikap Inggris itu ini adalah suatu perubahan nilai moral. Betul.
nilai moral di mana mereka begitu melihat setiap hari pembantaian yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap rakyat Palestina. Nah, berkaitan dengan ini, sudah ada putusan dari Pengadilan Pidana Internasional beberapa waktu yang lalu yang memerintahkan penahanan terhadap Netanyahu. Tapi sampai sekarang itu tidak bisa dilaksanakan. Betul. Nah, ini sebenarnya pertama bukan putusan, tapi surat penangkapan, arrest warrant. Nah, ini kan nggak bisa ditangkap karena orang bilang ya gimana ya, kalau misalnya Netanyahu dibawa ke Den Haag itu harus bekerja sama sama polisi di Israel. Sementara polisi di Israel pasti dukung nih Perdana Menterinya kan gitu kan, nggak mungkin. Nah, tapi ada kesempatan pada waktu itu ketika Netanyahu pergi ke Hongaria. Nah, Hongaria adalah anggota dari ICC. Nah, ini dong harusnya Hongaria menyerahkan. Ya, tapi ini enggak. Nah, akhirnya bisa pulang karena ini teman kita dan sebagainya. Di situ negara-negara Uni Eropa malu. Bahkan kalau saya nggak salah Menlu Jerman itu juga menyampaikan. Karena apa? Negara-negara Uni Eropa ini yang selalu mendorong banyak negara untuk meratifikasi ICC, statuta ICC. Termasuk kita Indonesia, didorong-dorong. Kita kan nggak mau, nggak, gitu kan? Nah, sekarang kita enak nih ngomong sama Uni Eropa. Kamu juga nggak menjalankan apa yang diperintahkan dalam ICC, ya kan? Jadi makanya mereka malu. Mereka bilang, wah ini kita minta maaf dan lain sebagainya. Apakah bisa kita katakan bahwa perubahan nilai moral dari masyarakat Eropa ini, negara-negara Eropa ini, ya mungkin kamuflase atau politik dua muka, jadi pura-pura mendukung Palestina merdeka, tapi mereka tetap masih berbaik hati dengan Israel. Ya, jadi gini, memang kalau bagi mereka mungkin ada dilema. Di satu sisi mereka harus mendukung Palestina supaya menghentikan serangan-serangan Israel ke orang-orang sipil. Tapi di sisi lain, jangan lupa Pak Muhtar, di situ ada istilahnya lobby Yahudi. Lobby Yahudi itu adalah warga negara setempat yang dia memiliki agama Yahudi. Dan biasanya mereka ini yang memegang perekonomian di negara tersebut. Nah, oleh karena itu mereka harus bisa memaksa pemerintahnya, oke kamu dukung tapi ada tapinya selalu gitu. Nah, jadi ini nih Pak Muhtar. Termasuk Amerika Serikat ya. Amerika Serikat lobby Yahudinya kuat. Sehingga sulit bagi siapapun pemerintah di Amerika, mau Republik atau misalnya Demokrat, untuk tidak mendukung posisi Israel. Tapi kalau Trump ini ya memang agak berlebihan lah mendukungnya, ya kan? Dan Netanyahu merasa nyaman kalau sama Trump itu, sama-sama keras gitu, kira-kira seperti itu. Baik, kita mengetahui bahwa begitu Inggris menyatakan kemerdekaan, mengakui kemerdekaan Palestina, pemerintahan Palestina sangat responsif, langsung membuka kedutaan besar di Inggris. Dari sisi hukum internasional, apakah hal tersebut memiliki implikasi terhadap kemerdekaan Palestina? Ya, kalau seperti saya katakan, kalau kemerdekaan secara efektif sih kita harus nunggu sampai Israel mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tetapi secara moral, memang negara-negara yang sudah mengakui berarti harus bisa menerima pendirian dari kedutaan besar. Harus bisa menerima duta besar yang mewakili kepentingan dari Palestina. Seperti kita di Indonesia kan, kita sudah mengakui Palestina sehingga di Indonesia ini ada kedutaan besar Palestina dan ada duta besarnya. Nah, jadi ya itu konsekuensinya secara diplomatik memang. Ya. Tapi tidak berarti bahwa Israel kemudian langsung bisa, Palestina langsung bisa merdeka sebelum Israel ini melakukan pengakuan terhadap Palestina. Baik, kita masih membicarakan mengenai apa yang disampaikan Presiden Prabowo. Ya. Pertanyaannya, apakah two-state solution itu merupakan solusi terbaik bagi Palestina? Apakah prospek
two-state solution masih realistis atau sudah tergerus fakta di lapangan karena Israel yang membabi buta, tidak peduli sama dunia? Ya, jadi gini, kalau menurut saya yang realistis dan paling baik adalah memang two-state solution. Karena apa? Karena mereka tidak bisa terus-terusan, misalnya Israel mau menguasai semua wilayah tanah Palestina. Karena itu yang dia lakukan. Dengan dia membuka pemukiman-pemukiman untuk warga negaranya. Bahkan yang kenapa Netanyahu melakukan serangan-serangan ke Gaza, itu idenya adalah orang-orang Palestina, utamanya Hamas, itu harus keluar. Maka ingat nggak pada waktu Presiden Trump bilang bahwa ada utusan khususnya Steve Witkoff yang mengatakan 2 juta orang akan dikeluarkan dari Palestina karena mau direkonstruksi. 2 juta keluar, yakin nggak kita bisa kembali? Bahkan dari Indonesia kita juga akan menerima 2.000 orang. Saya bilang, wah tunggu dulu nih. Karena dari pihak Mossad, ya, agen rahasianya Israel sudah mengatakan bahwa Steve Witkoff, tolong dong ngomong sama negara-negara yang mau menerima orang-orang Palestina ini supaya segera diwujudkan. Karena idenya adalah Palestina kosong, nanti dimukimi oleh orang-orang Israel. Artinya dia kan memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, sementara kalau Palestina kan kita juga bilang bahwa nggak bisa dong. Ya, kalau Hamas sih maunya diperluas sehingga Israel harus keluar dari situ. Nah, tapi kalau misalnya Fatah, mereka bilang, oke, saya bisa terima nih, two-state solution. Jadi tanah itu dibagi 2. Cuman tinggal sekarang masalahnya pembagiannya itu sampai mana. Karena ada yang bilang tahun 1967 patokannya. Kalau sekarang udah banyak yang digrogotin sama Israel. Gitu kan? Nah, jadi itu nanti akan jadi isu dalam perundingan. Sampai di mana, dan kalau memang benar-benar terwujud, ya kita akan tahu nanti batas-batas antara negara Palestina dengan negara Israel. Seperti itu. Nah, sekarang di dalam negeri kita sendiri juga tidak banyak, tapi ada orang yang berpendapat yang menarik-narik ke masalah agama. Bahwa itu Israel sudah menerapkan ideologi berdasarkan kitab mereka. Bahwa tanah itu adalah kepunyaan mereka yang sudah lama ditinggalkan. Nah, itu harus diambil kembali. Bahkan ada konsep juga yang menguat di kalangan garis keras di Israel, konsep untuk mendirikan Israel Raya. Bukan hanya wilayah Palestina, tapi sampai ke negara-negara Arab tertentu. Ya, memang masalah ini ya, sebenarnya kalau saya kurang setuju kalau dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan agama. Masalah ini masalah tanah. Ya, maka dalam pembukaan kita bahwa tadi yang sudah sampaikan kan, bahwa penjajahan itu harus dihapuskan. Itu kan penjajahan orang yang bukan punya tanah itu, tapi dia duduki. Itu namanya penjajahan. Nah, jadi masalah ini sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan agama. Meskipun dalam kenyataannya, baik di Israel mau di mana, di Indonesia juga dikait-kaitkan dengan masalah agama. Ya. Nah, ini kita harus fokus. Ya, karena begini, kalau soal agama itu ada orang Yahudi yang nggak setuju dengan pendirian dari negara Israel. Ada orang Yahudi yang tinggalnya di Iran, warga negara Iran, ya kan? Sebagai agama kan ya itu masalah keyakinan, ya kan? Juga ada orang Muslim yang ada di Israel, juga ada, ya di tepi barat gitu kan? Itu juga kan nggak ada masalah sebenarnya. Nah, cuman kalau ditarik-tarik agama ini membuat masalah menjadi lebih rumit nih, ya. Karena apa? Nanti dikaitkan dengan kitab suci ini bilang bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya ya kita fokus saja bahwa ini masalah tanah. Tanah rakyat Palestina diambil oleh pihak pemerintah Israel, ya, yang disebut sebagai Zionis, karena ada Israel yang tidak Zionis. Mereka juga tidak setuju ya untuk mendirikan negara itu. Jadi juga jangan salah kaprah juga seperti itu. Jadi itu Pak Arifin. Baik, Prof, saya kira
kita sudah bicara panjang lebar tentang masalah Israel dan Palestina ini, dan kita tentu sangat berharap agar penderitaan rakyat Palestina segera berakhir. Ya. Itu harapan kita. Dan Palestina memperoleh kemerdekaannya. Ya. Memperoleh tanahnya. Ya, itu yang paling penting saya kira. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Muhtar Hikmahanto atas pencerahan yang sangat berharga pada hari ini. Dan akhirnya saya Mokhtar Arifin, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.